Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai perulangan ya. Jadi perulangan ini biasanya digunakan untuk suatu proses pengecekan pada suatu kondisi atau suatu atau melakukan proses yang nanti akan ada kondisi pemberhentiannya. Jadi ada ininya, ada startnya nanti dimulai berapa dan stoppingnya berapa gitu ya. Nanti kalau di perulangan itu. Baik, di perulangan itu juga sangat sering dipakai, apalagi yang berkaitan dengan perhitungan-perhitungan yang multidimensi. Itu pasti menggunakan perulangan karena cara eksekusi dari programnya sendiri nanti harus mengulang pada proses yang sama. Kemudian ada pembatasan pada dimulainya proses sampai diakhirinya proses. Nah, gitu. Itu pasti nanti akan sering sekali ketemu dengan pemrograman pengulangan. Adapun bentuknya ada memakai for, kemudian ada yang memakai while, ada yang memakai do while gitu ya. Kita bahas satu persatu. Untuk yang for nanti sintaksisnya adalah seperti ini. For ungkapan pertama, ungkapan kedua dan ungkapan ketiga. Baru kemudian prosesnya gitu ya. Nah, ungkapan pertama itu digunakan untuk apa? Inisialisasi terhadap pengendali loop. Nah, jadi startingnya biasanya ya. Ungkapan pertama itu dimulai dengan di startingnya. Kemudian ungkapan kedua ya, ungkapan kedua dipakai sebagai batas akhirnya. Nah, batas akhirnya itu ada di ungkapan kedua biasanya seperti itu ya. Kemudian di ungkapan ketiga yaitu adalah steppingnya. Jadi nanti kenaikan nilai dari pengendali loop itu berapa? Mulai dari misalkan melakukan sesuatu pernyataan ini sebanyak 10 kali. Berarti untuk ungkapan pertama artinya X sama dengan 1, ungkapan kedua sampai dengan X kurang dari atau sama dengan 10, terus kemudian X plus. Nah, artinya X plus ini adalah penambahan 1. Nah, gitu ya. Baru kemudian pernyataan. Misalkan pernyataannya adalah menuliskan aku belajar memprogram dengan menggunakan bahasa C. Ya, jadi nanti ada perulangan tulisan aku belajar memprogram bahasa C itu sebanyak 10 kali. Itu ya. Berikut ini contoh programnya ya. Contoh programnya, kemudian di sampingnya ada flowchartnya. Jadi di sini menampilkan bilangan ya. Menampilkan bilangan ya, dari sini nih menampilkan bilangan bil, yaitu bilangan antara 10 bilangan
20 ya sampai dengan 100. Nah, adapun stepping dari bilangan itu yang dicetak itu adalah 10 ya. Dimulai dari 20, kemudian nanti looping lagi, cetak 20 ya. Kemudian cek apakah sudah setelah ditambah 10 apakah bill ini masih memenuhi kondisi ini, artinya bill ini kurang dari atau sama dengan 100. Kalau iya, maka akan muter lagi ya. Muter lagi untuk mencetak bill kedua yaitu 30. Kemudian dan akan berlangsung terus sampai dengan terpenuhinya kondisi ini. Bill kurang dari atau sama dengan 100. Jika nanti bill ini nilainya adalah 110, maka tentunya tidak akan tercetak lagi, artinya tidak memenuhi kondisi ini, maka akan berhenti. Seperti itu ya. Jadi ini nilai bill adalah startingnya 20, kemudian dicek apakah bill ini kurang dari atau sama dengan 100. Jika salah, maka keluar ya. Jika benar, maka cetak ya. Ya. Cetak bilangan bill itu sendiri. Cetak bill sendiri, kemudian bill ditambah 10 ya. Bill ditambah 10 melalui sintaksis ini. Bill ditambah 10, kemudian looping lagi, kembali lagi, dicek lagi apakah bill kurang dari atau sama dengan 100. Kalau salah keluar, kalau benar langsung dicetak lagi, dan seterusnya sampai nanti kondisi tidak dipenuhi. Nah, gitu. Nah, kemudian untuk while ya. Untuk while, jadi while ini ketika kondisinya ini hampir sama kayak ini ya. Kayak while ini sama kayak for tadi. While kondisi artinya tadi kan jika kondisinya itu nilainya tetap kurang dari atau sama dengan 100, maka kalau benar melakukan pernyataan dan diulang terus sampai kondisinya salah, maka akan keluar loop. Nah, itu while. Nah, ini ya. Ini nanti akan kita buat programnya. Nah, kita lihat dulu slide-nya. Kemudian ada lagi do while ya. Do while ini gimana? Nah, do while ini mengerjakan proses. Nah, kemudian dicek ada pengkondisinya. Nah, ini do melakukan terus, kemudian while ketika kondisi ini dipenuhi ya. Ketika kondisi ini dipenuhi, maka dia akan looping. Tapi pada saat kondisi ini tidak dipenuhi, maka akan keluar loop. Nah, gitu ya. Nanti kita buat contohnya ya supaya lebih gampang ya. Nah, ini misalkan ini do while itu. Put ini sama dengan print ya. Jadi mencetak tulisan bahasa C ya. Nanti sebanyak 10 kali karena dimulai dari 0. Nah, dimulai dari 0 dan kurang dari 10. Jadi pada saat I0 ya. Ini akan dicetak bahasa C, kemudian ditambah ya. Tambah 1 sampai nanti kondisi ini tidak dipenuhi ya, gitu ya. Jika I ini lebih dari atau
lebih dari atau sama dengan 10, nah, sudah tidak dipenuhi, maka program akan berhenti gitu ya. Kemudian pernyataan break. Jadi ada kalanya looping itu ya. Looping itu kan perulangan tadi berhentinya karena adanya kondisi gitu ya. Adanya pengkondisian. Namun jika kondisi itu tidak dipenuhi ya, looping terus. Nah, ini bisa menyebabkan error juga gitu ya. Maka perlu adanya ini break gitu ya. Break itu untuk memutus dari programnya ini. Nah, ini biasanya dipakai kayak semacam interrupt gitu ya. Nah, misalkan menghitung mencetak bahasa C sebanyak 10 kali. Tetapi jika ada input ya, jika ada input B gitu ya, nanti akan berhenti. Nah, gitu. Nah, setelah break maka akan selesai. Tuh. Nanti kita praktekkan ya. Kemudian untuk ini tadi sudah kita bahas ketika memenuhi kita akan continue terus ya. Nah, kemudian untuk yang do while ini ada dua bentuk ya tadi ya. Yang while sama do while gitu ya. Kemudian ada loop di dalam loop. Nah, ini yang tadi saya bilang. Untuk mencetak ini satu angka yang ada di dalam ini, kotak ini, maka diperlukan looping di dalam looping gitu ya. Jadi looping untuk barisnya ya. Baris ke sini dan looping untuk baris untuk lajurnya itu ya. Nah, nanti contoh programnya nanti akan seperti ini. Tapi nanti akan kita coba praktekkan gitu ya. Baik, untuk pertama kita buat uji coba dulu ya. Kita buat dulu program untuk for ini ya. Untuk for kita buka dulu kode bloknya. Kita buka dulu kode blok, kemudian kita buat, kemudian ini kasih judul perulangan for, pengulangan for. Oke, kita deklarasikan dulu ya, untuk variabel pada for-nya. Misalnya kita integer gitu ya, integer i gitu ya. Integer i dimulai dari 0 ya. Kemudian kita nanti buat contoh misalkan mencetak angka di layar secara mendatar atau nanti atau lajur sebanyak 10 gitu ya, misalkan gitu. Jadi kita mau bikin dulu ini. Kita cetak i ya 1 sampai 10 gitu ya. For ya sebenarnya bisa juga mencetak nilai i itu
print 1, print 2, print sampai print 10. Tapi kan nggak efektif ya programnya. Tapi kalau menggunakan perulangan ini dengan sintaksis yang sederhana akan bisa dicetak ya, kan? For I sama dengan 0, kemudian I sampai dengan ini aja 1, I sama dengan I lebih kecil sama dengan 10. Nah, I plus gitu ya. Oke, nggak usah. Nah gitu. Nah, kita coba dulu print, kita coba dulu ya, nanti tercetak atau enggak. Karena integer maka apa? Persen D ya, persen D berarti I gitu ya. Kita kasih ini aja supaya nanti bentuknya ada di bawahnya gitu ya, dan I. Oke, kita coba ya, apakah nanti kalau dieksekusi akan mencetak nilai dari atas ke bawah 1 sampai dengan 10 gitu ya, atau gini ya. Nah ini. Oke, kita compile dulu dan kita coba ya. Nah ini ada error, ini kurang T koma. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah berarti kurang. Nah ini tadi tak hilangi ya. Nah ini. Nah jadi mencetak angka 1 sampai dengan 10 itu ya. Model-model perulangan ini nanti bisa kalian terapkan, misalkan ada scanning gitu ya, jadi scan gitu, itu nanti bisa atau proses ya, proses. Kalau di for ini proses yang berulang-ulang. Nah, nanti bisa menggunakan for ini ya. Mungkin kita tambah lagi ya, apa ya, misalkan mencetak apa ya, mencetak tulisan sebanyak misalkan 10 kali gitu ya. Nah, mencetak tulisan sebanyak 10 kali, misalkan bentar ini nanti jadi ada tulisan 1, kemudian nanti di bawahnya ada tulisan
ininya apa, tulisan yang akan ditampilkan. Misalkan print apa ya, misalkan aku belajar pemrograman bahasa C. Nah, ini kasih N supaya nanti ada di bawahnya. Oke, kita coba eksekusi. Nah, pertama aku belajar pemrograman bahasa C. Aku belajar pemrograman bahasa C sampai 10 kali. Nah, gitu ya. Kalau kalian misalkan tidak menggunakan perulangan, kan berarti kalian harus cetak printf ini ada sebanyak 10 kali gitu ya. Nah, ini gunanya penggunaan perulangan. Mungkin untuk for lagi coba kita cari kasus lain ya. Kita buat lagi ya, misalkan apa ya, kita misalkan bikin baris ya, membuat baris nilai ya, nilai mungkin berapa ya, 3 ya atau 5 sampai 100 gitu ya. 100 di mana lompatnya nanti adalah kita lompatnya berapa ya, lompatnya 55 gitu ya. Kita ini ya, biar sama juga ya bikinnya, kita lompat nanti 55, mungkin dari 5 ya, integer i, kemudian for i dari berapa tadi, dari 5 ya, dari 5, kemudian i lebih kecil atau sama dengan 100, kemudian i karena kita lompat mungkin kita ini aja ya, i plus sama dengan 5 gini ya, atau ini aja ya, i sama dengan i plus 5 gitu ya. Print i persen d, koma i, sama aja ya sebenarnya. Contohnya kita coba kursi, terlalu ini ya, terlalu menggerumpul jadi nggak kelihatan. Nah, ini
dibuat ini aja. 5, 10 sampai 15 gitu ya. Mungkin kita bikin contoh untuk apa nih? While dulu apa do while dulu ya? Kita bikin dulu while ya. While kalau while kemudian pernyataan kondisinya, lalu melakukan eksekusi proses sampai nanti kondisi yang dipersyaratkan tidak dipenuhi, gitu ya. Oke, kita baik, kita buat project baru ya. Nah, ini perulangan while ya. Nanti kita buat mungkin seperti ini aja ya. Ini tadi kan mencetak 10 kali aku belajar bahasa C gitu ya. Nanti kita buat perulangan menggunakan while. Integer i, kemudian while ya. While i ya, i sama dengan i kurang dari atau sama dengan 10. Nah, kemudian mengerjakan pernyataan itu. Nah, itu. Oke, untuk mungkin untuk i-nya ya. Untuk i-nya nilai awalnya kita berikan dulu ya. I-nya mungkin i-nya 1 dulu gitu ya. I-nya kasih 1 dulu. Nah, nanti setiap kali mencetak dia akan nambah gitu ya. Kemudian print sama %d, kemudian koma i, kemudian kita buat lagi print titik, kita samakan aku belajar ini. Nah, itu ya. Oke. Oke, kemudian kita coba compile ya. Iya, ini yang namanya tadi belum di ini ya. Dia akan nyetak terus sampai kapan ini ya. Dia nggak ada penambahannya. Nah, itu ya. Nah, jadi while, jadi dia kondisinya 1 terus saja karena tidak ada penambahan. Nah, ini penambahannya ada di sini. Ditulis dulu i sama dengan i plus 1. Nah, ini ya. Nah, jadi kalau misalkan nanti ingin mencetak sebanyak 100 ya berarti tinggal nambah ini aja.
itu aja. Nah ini cetak sampai 100. Kalau kalian membuat print gini mencetak sampai 100 ya programnya akhirnya nggak efektif itu ya. Kita while-nya sudah, kita bikin do while-nya ya, do while project sama aja ya, nanti kita bikin mencetak sebanyak ini perulangan tadi while, sekarang do. Oke, next, finish. Integer i dimulai dari 1 sama aja ya. Kalau do berarti ini ya, do ya, do kemudian apa, do melakukan ini ya, melakukan pekerjaan sampai dengan while. While, tadi kan seperti itu ya, do ini while-nya apa, while-nya tadi, while-nya ini misalkan i sama dengan i lebih kecil atau sama dengan 10, i lebih kecil atau sama dengan 10. Kemudian nanti yang dilakukan sama. Nah, ini kita copy aja. Nah, gitu ya. Kita coba cek bentuknya di ini tadi benar nggak ya? Do. Agak lupa tadi. Ya. Do melakukan, kemudian ini. Nah, gini. Do melakukan cetak sebanyak 10 ya. Nah, kalau sudah di luar ini maka tidak dicetak kembali. Nah, ini kita coba. Oh, ini apa lagi nih? Oke, bentar, ini oh ini ya mungkin ya. Ini. Oke, wah sama kan? Ya, jadi tadi ada perulangan for, kemudian ada while dan do while ya. Selanjutnya kita coba untuk loop di dalam loop ya. Gimana itu? Ya tadi seperti tadi. Misalkan kita mau mencetak suatu pola matrik gitu ya. Misalkan 5 kali 5 gitu ya. 5 kali 5 itu nanti kita cetak gitu ya. Oke, kita buat contoh programnya. Kita coba buat ininya aja ya. Ini kan mungkin lebih menarik nanti ya. Kita buat bentuk seperti ini. Oke. Langsung kita bikin projectnya dulu.
apa ini, perulangan dalam perulangan. Nah, gitu ya. Oke, kita bikin ininya dulu ya. Tadi kita bikin deklarasinya dulu, baris, kolom, kemudian nilai tengah. Oke, kemudian kita bikin lagi for ya. Kita bikin juga ini integer mark. Nah, integer mark nanti bisa kita isikan berapa gitu ya. Kita bikinnya dulu, kondisinya dulu, berarti karena tadi dimulai dari 1 berarti I sama dengan 1, kemudian I kurang dari atau sama dengan nilai max ya, kemudian I plus, nah itu I nya kita ganti dulu. Nah, I nya tadi adalah baris. Baris berarti dibuat barisnya dulu baru kolomnya gitu ya. Kemudian kemudian bikin lagi for untuk kolom mulai dari 1, terus kolom kurang dari atau sama dengan max, kan sama ya tadi ukuran baris maupun kolomnya. Dan kolom plus baru kita buat ininya ngapain. Nah, tadi di sini harus nyetak ini ya, harus nyetak angka di tengah ini. Nah, angka di tengah ini kan berapa ya? Kalau di sini 1, di sini 1, maka di sini 1. Ini kan kayak semacam perkalian ya mungkin ya. 2 ya, di sini 4. Coba di sini ya, ini 2 kali ya, perkalian ini ya. Di sini misalkan 7, di kolom 7 baris keempat ini 28 ya, perkalian ya artinya. Kita buat berarti perkalian, berarti nilai tengah ya, nilai tengah sama dengan berarti baris kali bintang kali kolom itu ya. Kemudian yang cetak lagi apa ini, kemudian dicetak ya. Nah, nilai tengahnya dicetak, print
buat untuk jarak spasinya print persen 2D nilai tengah. Oke, kita coba ya. Kita kasih nilai maksimalnya misalkan 10. Berarti nantinya ke sana 10, ke sini 10. Kita compile coba. Ini ada apa nih? Apa nih? Before apa nih? Ada yang salah kah? Ada yang salah? Mungkin ini ya. Satu-satu kan halnya. Kalau satu-satu ya plus-plus gitu ya. Maaf, salah ya. Oke, ini 1, 2 masih salah ini. Masih salah. Coba ini bisa kasih 8. 8 berapa nih? Berarti harus ada perpindahan. Ya, ini kan kita belum bikin perpindahan. Berarti kalau sudah kolom ini berarti harus ada perpindahan ya. Print ya gitu ya. Angkanya ini ya, kita coba misalkan kalau nilainya 10 ya, maka misalkan di sini 7 di baris 7 di kolom ke-6. Nah, ini kan 42 ya, perkalian ya. Oke, mungkin untuk looping, nah perulangan di dalam perulangan bisa kita contohkan seperti ini. Oke, mungkin nanti dilanjutkan dengan ini ya, dengan soal atau tugas. Nanti akan Bapak berikan di videonya. Untuk yang pencarian akar belum dibuatkan videonya, ditunggu ya. Oke, selamat belajar. Semoga video ini bisa dipahami oleh kalian. Terima kasih.